kami pukul gong dalam tanda resminya pembangunan tol Padang Sicincin akan dimulai kembali pembangunannya. Karena tangan dingin anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade, pembangunan jalan tol Padang Sicincin kembali dikerjakan oleh PT Utama Karya HK September 2022 ini. Bersama Direktur Operasi 3 HK Kuncoro, Andre Rosiade memukul gong tanda dimulainya pembangunan kembali jalur tol yang direncanakan menghubungkan Kota Padang dan Pekanbaru Riau itu. Turut hadir dalam acara bertema Makan Bajamba yang digelar di atas jalan tol yang sudah dibangun di Batanganai Kabupaten Padang Pariaman itu, Direktur Utama Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar, Ketua DPRD Sumbar Supardi, Proyek Direktur Jalan Tol Padang Sicincin Utama Karya Martin Robert Singgal, dan beberapa pejabat lainnya. Menariknya, sebelum dimulainya sambutannya, Andre Rosiade yang juga anggota Komisi 6 DPR RI itu meminta maaf kepada Utama Karya karena terjadi keterlambatan pembangunan tol dari seharusnya. Sebagai wakil rakyat asal Sumbar, kami minta maaf atas keterlambatan Pemprov Sumbar dalam pembebasan lahan karena sama-sama groundbreaking dengan tol Dumai Pekanbaru yang 133 km sudah diresmikan 2 tahun lalu. Sementara Padang Sicincin yang 36 km baru selesai 4,2 km, kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini. Andre Rosiade menegaskan, hal ini tanda ketidakmampuan dan ketidakseriusan Pemprov Sumbar dalam menyelesaikan pembebasan lahan. Di Aceh saja 6 bulan beres pembangunan tol berjalan. Lampung begitu juga, di Pekanbaru sudah hampir dibangun sampai ke batas Sumbar. Ini sangat memprihatinkan karena Sumbar tertinggal dari provinsi lain di Pulau Sumatera, kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang IKM ini. Andre Rosiade menegaskan di Komisi 6 DPR RI dia terus mengawal pembangunan tol, bahkan sampai memastikan adanya penanaman modal negara PMN sebesar 30 triliun kepada HK untuk proyek-proyek tol. Kita minta bulan September ini setelah Makan Bajamba dimulai kembali, dimulai meski baru 70% tanah bebas, agar Pemprov Sumbar bangun dari tidur. DPRD Sumbar harus panggil Pemprov Sumbar untuk menyelesaikan ini, kata Andre Rosiade yang menekankan kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi yang berasal dari Partai Gerindra. Andre membocorkan sebenarnya HK malas melanjutkan pembangunan karena pembebasan lahan belum 90%. Tapi setelah dirayu, akhirnya direksi termasuk Dirut HK Budi Harto setuju kembali berjalan. Kami berterima kasih ke pemerintah pusat yang menyelesaikan Trans Sumatera. Terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri PUPR serta Menteri BUMN. Kami sampaikan curhat HK ini agar DPRD Sumbar membantu kelanjutan pembangunan tol ini. Direktur Operasi 3 HK Kuncoro mengatakan sesuai dengan penugasannya dia mendapatkan target penyelesaian 24 ruas tol di Sumatera, salah satunya di Sumbar, khusus yang Padang Sicincin sepanjang 36 km yang kita sudah mulai dari tahun 2018 sampai 2019 agak terlambat. Sampai saat ini baru 4,2 km yang sudah dan bisa dilewati, katanya. Secara nasional, kata Kuncoro, pembangunan tol di Sumbar tergolong masih sedikit diselesaikan dibanding daerah lain. Dampaknya masyarakat Sumbar tidak bisa menikmati infrastruktur yang lebih baik dan berkualitas, sehingga ada kendala kemacetan, distribusi logistik yang tidak maksimum bisa terjadi. Tapi kalau tol bisa tersambungkan, kemacetan dan peningkatan logistik bisa ditingkatkan, katanya. Kuncoro membenarkan pembangunan sudah terhenti sejak 1,5 tahun lalu. Di akhir tahun 2020 sudah slow, tapi hanya ada pekerjaan pemeliharaan. Pekerja sebelumnya digeser untuk mempercepat pembangunan di Pekanbaru dan Palembang, sehingga ada 1 ruas yang sudah selesai di Pekanbaru. September bulan ini akan kembali ke Sumbar. Khusus sesi 1 kita usahakan segera tuntas, katanya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Audi Juwenaldi mengatakan pembebasan tanah saat ini telah lebih dari 70% dari 36,15 km ruas Padang Sicincin dengan total lahan tersambung sepanjang 12 km. Dengan begitu, pekerjaan sudah dapat dimulai secara simultan bersamaan sisa proses pembayaran UGK yang terus dipacu. Sementara untuk bidang-bidang tanah yang masih belum bebas di Nagari Kepalo Hilalang,
Kita menargetkan akan selesai sebelum akhir tahun. Jadi yang di sini dulu Kepala Wilalangkan di ujung sana, aktivitasnya mungkin tahun depan, tapi tanahnya tahun ini harus kita selesaikan, ungkapnya.